Dalam menangani persoalan sampah, praktis kita tidak punya pilihan lain kecuali berubah perilakunya. Nah, perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya mesti akan berubah. Dengan memberlakukan skema insentif dan disinsentif ini, pasti angkut hadir menjadi salah satu instrumen kunci untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah dengan cara mendorong perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah yang jauh lebih bertanggung jawab, mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah di level rumah tangga secara mandiri, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kehadiran badan usaha milik desa di Desa Panggung-Harjo di samping dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di Desa Panggung-Harjo, ini juga menjadi salah satu instrumen dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga desa, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan akses atas sumber penghidupan yang layak. Hari ini tenaga kerja yang dilibatkan di badan usaha milik desa kita di semua unit usaha yang dikelola, itu kurang lebih sekitar 120-an tenaga kerja, di mana 60%-nya itu berasal dari kelompok-kelompok rentan. Jadi ada perempuan kepala keluarga, ada lansia, ada kawan-kawan difabel, ada pemuda putus sekolah, ada anak jalanan, ada ODGJ gitu. Yang kita tahu mereka itu relatif punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak ketika bekerja di luar desa. Sehingga kehadiran badan usaha milik desa itu tidak hanya kemudian menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sekaligus membawa kemanfaatan bagi warga masyarakat desa, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan akses atas sumber penghidupan yang layak bagi kelompok-kelompok rentan yang ada di Desa Panggung-Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Wahyudi Anggorohadi, Lurah Kalurahan Panggung-Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita berada di unit pengolahan jasa lingkungan, yaitu KUPAS, yang merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Kalurahan Panggung-Harjo, yang kita dirikan sejak tahun 2013 dan unit jasa pengelolaan lingkungan ini adalah unit usaha pertama yang didirikan, di mana pendirian dari unit jasa pengelolaan lingkungan ini itu didasarkan oleh kondisi bahwa Panggung-Harjo itu menjadi salah satu desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, yang kemudian menjadikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga desa Panggung-Harjo itu juga sedikit banyak mencirikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kota. Salah satunya adalah terkait dengan sampah, sehingga tahun 2013 kita menginisiasi berdirinya unit jasa pengelolaan lingkungan ini dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga desa Panggung-Harjo. Kita berkeyakinan bahwa ketika persoalan sampah ini selesai, separuh dari persoalan masyarakat itu selesai. Dan unit jasa pengelolaan lingkungan ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Panggung-Harjo. Kenapa pilihannya adalah menggunakan pendekatan bisnis, karena memang kita berharap pengelolaan sampah ini unit ini menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang masih tersimpan dari yang masih ada di sampah itu sendiri. Karena kalau misalnya kemudian kita pilah secara baik, sebenarnya nilai ekonomi dari sampah itu masih sangat tinggi, khususnya yang terkait dengan material daur ulang. Belum lagi terkait dengan material organik yang sebenarnya juga berpotensi untuk kemudian dikembangkan menjadi basis produksi komoditas pangan yang jauh lebih sehat. Dan praktis hanya sampah yang masuk kategori residu saja yang menjadi beban biaya, yang dari hitung-hitungan itu memungkinkan sebenarnya kemudian pengelolaan sampah ini dikelola melalui pendekatan bisnis itu, yang kemudian juga ini menjamin terkait dengan keberlanjutan. Jadi ketika kita kelola dengan menggunakan pendekatan bisnis, harapannya aspek keberlanjutan dari upaya untuk menyelesaikan persoalan sosial ini bisa kemudian jauh lebih sustain, jauh lebih lestari dan lain sebagainya. Itu kenapa kemudian pengelolaan dari
unit ini dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa. Dan setelah sekian lama berproses, melalui beberapa kali perubahan bisnis model, tahun 2022 kita mencoba untuk menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri dengan tidak lagi bergantung dengan keberadaan dari TPST Piungan, sehingga kemudian kita melakukan beberapa modifikasi, melakukan beberapa strategi dengan cara melakukan digitalisasi dan mekanisasi. Jadi bisnis model yang hari ini kita jalankan itu sebenarnya berangkat dari pemahaman kita atas rantai nilai. Jadi kalau pengelolaan sampah ini kita baca berdasarkan rantai nilainya, itu ada hulu, itu adalah kira-kira sumber sampah, timbulan sampah. Ada tengah, itu adalah pengumpulan sampah, dan di sisi hilir itu adalah pemanfaatan sampah. Nah, persoalan sampah kita itu sebenarnya berada di hulu dan di hilir. Jadi di hulu pertumbuhan timbulan sampah kita itu eksponensial. Jadi karena populasinya nambah, karena pola konsumsi kita berlebih, karena kesadaran kita rendah, yang kemudian menjadikan timbulan sampah di sisi hulu atau timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia itu tumbuh secara eksponensial. Nah, hal ini berkesebalian dengan pertumbuhan di sisi hilir. Jadi di sisi hilir ini pertumbuhannya cenderung minus karena minim pemanfaatan. Jadi di TPA, di hampir semua TPA yang ada, itu sampahnya kemudian ditumpuk, sehingga kemudian seberapapun luasan tanah yang disiapkan itu mesti akan penuh, dan sehingga kemudian pertumbuhannya adalah minus. Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah mestinya juga harus ada sebuah upaya serius untuk mendorong perubahan perilaku di sisi hulu, dan juga ada upaya untuk melakukan input teknologi dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan. Nah, ini yang kemudian pengelolaan sisi hulu dan tengah itu kemudian kita pisahkan dari pengelolaan di sisi hilir, yang kemudian melahirkan satu entitas baru yang namanya Pasti Angkut gitu. Yang dimana Pasti Angkut ini dia mengelola pelanggan, mengelola jadwal pengambilan, mengelola transporter dan lain sebagainya, dan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perubahan perilaku dengan cara menetapkan skema insentif dan disinsentif. Jadi yang memproduksi sampah banyak, ya mereka harus membayar retribusi banyak gitu, atau membayar retribusi lebih gitu. Sehingga setiap sampah yang kita angkut itu sebelumnya kita timbang, yang semakin banyak sampah yang dihasilkan itu berkorelasi terhadap besaran retribusi yang harus mereka bayar. Nah, yang disebut sampah itu adalah ketika campur. Jadi ketika sisa makanan campur dengan plastik, campur dengan kertas, campur dengan popok sekali pakai dan lain sebagainya, bercampur dan menjadi satu, itu namanya sampah. Tetapi kalau sudah terpilah, sebenarnya sebagian besar dari hasil pilahan itu adalah komoditas, sehingga kemudian yang komoditas yang bisa diperjualbelikan, yang bisa dipertukarkan, sehingga ketika yang keluar dari rumah tangga itu berupa pilahan, maka bahan-bahan organik itu akan kita angkut secara gratis. Terus kemudian material daur ulang itu akan kita beli sesuai dengan jenisnya, dan yang dijadikan sebagai dasar penetapan retribusi itu hanyalah yang berupa residu. Dan kita tahu residu rata-rata hanya sekitar 20%. Artinya ketika dia memilah, maka kemudian dia akan berkesempatan untuk membayar jauh lebih murah, hanya sekitar 1/5 dari yang seharusnya. Dan bahkan kemudian juga memperoleh hasil tambahan berupa material organik yang kemudian itu bisa dikonversi, diolah lagi menjadi bahan-bahan organik yang menunjang kegiatan pertanian skala rumahan ataupun hasil dari penjualan material daur ulang. Kenapa ini penting? Karena secanggih apapun teknologi di sisi hilir, itu prinsip dasarnya adalah memilah sesuatu yang sebenarnya, aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan sejak dari rumah tangga. Artinya kegiatan pemilahan itu tidak perlu dilakukan ketika sampah itu sudah ngumpul di TPST atau ngumpul di TPA gitu, tapi kegiatan pemilahan itu kita alihkan, kita dorong agar kemudian itu terjadi di masing-masing rumah tangga. Sehingga dari proses semacam itu memungkinkan rumah tangga yang dulunya itu adalah produsen sampah kemudian berubah menjadi produsen bahan baku. Artinya Pasti Angkut itu menjadi satu instrumen penting, satu instrumen kunci untuk mendorong perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di rumah tangga. Perubahan perilaku menjadi salah satu kunci
atau bahkan menjadi satu-satunya cara. Jadi praktis kita itu tidak punya pilihan lain dalam terkait dengan sampah, dalam menangani persoalan sampah. Praktis kita tidak punya pilihan lain kecuali berubah perilakunya. Nah, perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya mesti akan berubah. Dengan memberlakukan skema insentif dan disinsentif ini, pasti angkut hadir menjadi salah satu instrumen kunci untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah dengan cara mendorong perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah yang jauh lebih bertanggung jawab, mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah di level rumah tangga secara mandiri, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terkait dengan di sisi hilir, yaitu kemudian hanya butuh input teknologi, mekanisasi dan lain sebagainya dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan sampah dengan mencoba untuk memberi nilai tambah atas sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas sosial warga desa. Jadi kehadiran badan usaha milik desa di Desa Pangungharjo di samping dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di Desa Pangungharjo, ini juga menjadi salah satu instrumen dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga desa, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan akses atas sumber penghidupan yang layak. Hari ini kita tenaga kerja yang dilibatkan di badan usaha milik desa kita di semua unit usaha yang dikelola itu kurang lebih sekitar 120-an tenaga kerja, di mana 60%-nya itu berasal dari kelompok-kelompok rentan. Jadi ada perempuan kepala keluarga, ada lansia, ada kawan-kawan difabel, ada pemuda putus sekolah, ada anak jalanan, ada ODGJ gitu. Yang kita tahu mereka itu relatif punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak ketika bekerja di luar desa. Sehingga kehadiran badan usaha milik desa itu tidak hanya kemudian menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sekaligus membawa kemanfaatan bagi warga masyarakat desa, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan akses atas sumber penghidupan yang layak bagi kelompok-kelompok rentan yang ada di Desa Pangungharjo. Jadi dari mekanisasi yang kita lakukan ini, setidaknya kita berkesempatan untuk memperoleh 3 jenis komoditas dan 1 residu. Ada material organik, bahan-bahan organik yang kemudian sebagian kita kerjasamakan dengan peternak maggot, sebagian lagi kita olah menjadi pupuk organik dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga material daur ulang, baik berupa plastik, terus kemudian kertas, logam dan lain sebagainya yang kemudian itu kita jual ke industri daur ulang. Dan yang ketiga adalah material termoplas. Jadi termoplas itu kira-kira material daur ulang tetapi bernilai jual rendah yang kemudian itu kita kerjasamakan sebagai bahan baku untuk pembuatan material pengganti kayu. Dan yang terakhir adalah residu. Residu itu ya segala sesuatu yang sudah tidak lagi memiliki nilai jual gitu, yang kemudian itu kita incinerasi dengan menggunakan insinerator yang ada di Desa Pangungharjo.